Raut wajah ketua sekte Tinhai tampak muram. Dia menatap Gustav di atas arena dan berkata, "Gustav, kau benar-benar berani menantang 5 sekte besar kami. Apa kau pikir sudah tidak ada lagi yang bisa menekanmu?" Dengan satu gerakan tangan dia memanggil seorang murid dan berkata, "Ini murid tertutupku, namanya Ming Xuan. Meskipun baru di tingkat alam Kaisar Dewa Langit pertama, namun dia mampu bertarung melawan tingkat alam Kaisar Dewa Langit ketiga. Kekuatannya luar biasa. Beranikah kau melawannya? Aku tidak percaya kalau dari 5 sekte kami tidak ada satupun murid yang bisa mengalahkanmu." Sebagai seorang ketua sekte, tentu masih harus menjaga sikap dan wibawa. Dia tidak bisa seperti para tetua sebelumnya yang langsung turun tangan membabi buta untuk membunuh Gustav. Dia ingin agar murid-muridnya lah yang mengalahkan Gustav, agar sektenya ikut mendapatkan kejayaan. Ming Xuan tampil dengan aura yang luar biasa. Rambut hitam panjangnya berkibar. Penampilannya seolah dewa tampan yang lembut namun kuat. Dia memegang setangkai bunga sakura, menatap Gustav dengan sinis dan berkata, "Untuk membunuhmu, aku tidak perlu 1 jurus pun." Saat itu juga dia melayang turun dari udara. Kelopak-kelopak bunga beterbangan mengelilinginya, membentuk jalan indah dari bunga yang membentang dari udara hingga ke atas arena. Aromanya harum menyegarkan, memancarkan cahaya indah. Jalan bunga tampil memukau dan menyilaukan. Langkah demi langkah dia berjalan turun. Tubuh tegapnya anggun, matanya setajam bintang. Jubah putihnya berkibar, dan dia berdiri penuh kepercayaan diri. Sungguh tampak gagah luar biasa. Banyak murid perempuan dari sekte-sekte lain menatap Ming Xuan dengan tatapan berbinar. Mata mereka bersinar penuh gairah, seolah ingin segera memeluk Ming Xuan ke dalam pelukan mereka. Semua ikut terbawa suasana, dan ketika mereka menoleh ke arah Gustav yang hanya mengenakan jubah putih sederhana, hati mereka langsung berseru, "Pria ini harus dibunuh. Kita harus mengalahkannya. Dari luar dia tampak seperti emas, namun dalamnya busuk seperti kain rongsokan." Gustav mendengus dingin, sikapnya penuh keyakinan, seolah dialah satu-satunya penguasa sejati di dunia ini. Rambut hitamnya berkibar, matanya dalam seperti langit malam berbintang. Tiba-tiba dia mengayunkan satu pukulan. Aura yang luar biasa kuat meledak dari tubuhnya. 99 bayangan tinju saling bertumbuk, menghantam ke atas jalan bunga itu, mengguncang langit dan bumi dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Dengan dentuman keras yang memekakkan telinga, jalan bunga itu langsung hancur berantakan. Ming Xuan hanya bisa menahan sejenak. Lalu tubuhnya meledak berkeping-keping. Kelopak bunga jatuh ke pipinya, lalu di detik berikutnya seluruh tubuhnya hancur. Darah bercampur tulang berhamburan ke tanah. Gustav sempat mengira Ming Xuan adalah lawan yang tangguh. Gayanya waktu muncul memang sangat mencolok. Tapi siapa sangka, baru 1 pukulan saja sudah bisa dihancurkan. Saat itu juga semua orang terpana, tidak percaya, menyaksikan apa yang terjadi di depan mata mereka. Ming Xuan, sang jenius dikelilingi bunga-bunga, mati. Dia dibunuh oleh Gustav hanya dengan 1 pukulan. Kontrasnya terlalu ekstrim. Ketua sekte Tianhai yang menyaksikan langsung murid kesayangannya dibunuh dengan 1 pukulan langsung kehilangan kendali. Seluruh tubuhnya diselimuti api. Dia menunjuk ke arah Gustav dan berteriak, "Gustav, kau bajingan kecil, sialan kau, kau berani membunuh muridku. Hari ini kau harus mati di tanganku. Semua murid, kemana kalian? Serbu semuanya dan bunuh bajingan Gustav ini." Teriakannya penuh kegilaan, benar-benar mirip dengan Huang Futian sebelumnya. Mereka semua sangat yakin kalau murid mereka bisa membunuh Gustav. Tetapi ternyata lebih parah dari murid-murid sekte King Luan. Paling tidak, murid King Luan masih bisa bertarung beberapa jurus. Sedangkan Ming Xuan belum sempat bergerak pun sudah dihancurkan. Seluruh sekte Tianhai berseru,
Ketua Sekte, kami menunggu perintah. 6 murid Dao Chuan serempak memberi hormat, menatap ketua mereka dengan penuh tekad dan berkata, "Kami siap menjalankan perintah ketua. Kami bersedia membunuh Gustav." Sekejap, killing intent di area mencapai puncaknya. Saat ini Gustav berkata, "Sebenarnya, siapa yang memberi kalian rasa percaya diri itu? Apakah Liang Jingru? Level kultivasi kalian juga sama saja dengan murid-murid Sekte King Luan. Jujur saja, aku benar-benar tidak tertarik untuk melawan kalian." Gustav lalu menoleh ke 4 sekte lainnya dan berkata, "Murid-murid kalian, suruh naik saja semuanya. Kalau satu persatu naik itu terlalu membuang-buang waktuku." Kemudian dia menarik napas panjang, tampak berpikir sejenak, lalu memandang puluhan sekte yang berada di tingkat atas pertama dan berseru, "Kirim saja semua murid sejati dan murid Dao kalian ke atas. Satu persatu naik itu terlalu lama." Mendengar perkataan Gustav, Tuan Jingsui menunjukkan ekspresi muram. Dia menatap ke arah 4 sekte lainnya, lalu berdiri perlahan dan berkata, "Kompetisi jenius kali ini awalnya ditujukan untuk memilih 10 jenius terbaik Gunung Kunlun yang baru. Tapi si Gustav ini terlalu sombong dan tidak tahu diri. Selain itu, aku adalah penyelenggara resmi kompetisi jenius antar sekte ini. Jadi berdasarkan wewenang dan aturan, aku memerintahkan kelima sekte. Sekte Linghai, Sekte Yunhai, Sekte Lingfu, Sekte Tianhai, dan Sekte Dao untuk mengerahkan semua murid sejati dan murid Dao mereka agar menyerbu dan membunuh Gustav. Ini demi menjaga ketertiban langit dan bumi Gunung Kunlun dan juga memberikan keadilan bagi para murid yang tewas di tangan Gustav di kolam pemandian naga sebelumnya." Ucapan Tuan Jingsui penuh dengan keangkuhan dan kedok mulia. Terdengar seperti pembela keadilan, padahal dia hanya ingin menghabisi Gustav. Dia menoleh kepada 5 ketua sekte yang sedang berpikir, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Gustav Ye, sekarang kota alkimia sudah menutup diri. Luo Yao tidak bisa kau harapkan lagi. Jisi King pun hanya tingkat alam kaisar dewa biasa. Sekalipun datang, dia tetap tidak akan bisa menyelamatkanmu. Sekarang, kau mau memanggil langit, langit tidak menjawab. Mau meminta bumi, bumi pun diam. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Dan kebetulan sekali, kau sudah menantang 5 sekte besar. Aku bahkan tidak perlu turun tangan sendiri, karena para murid sejati dan murid Dao dari 5 sekte ini sudah cukup untuk membunuhmu. Selain itu, aku juga bisa mendapatkan hutang budi dari kelima sekte besar. Kenapa tidak kulakukan?" Pada saat ini, ketua sekte Tianhai melangkah maju begitu saja. Tanah pun bergetar. Dia berkata dengan lantang, "Baiklah, pertempuran ini bukan lagi bagian dari kompetisi jenius antar sekte. Ini adalah pertempuran untuk membantai iblis. Gustav sudah terjerumus menjadi iblis. Untuk mencegah iblis bernama Gustav ini terus membantai para jenius dari berbagai sekte, maka sekte Tianhai akan mengirim seluruh muridnya sekaligus. Kami akan mengambil bagian dalam pertempuran membasmi iblis ini. Demi Gunung Kunlun, kami akan menyumbangkan kekuatan kami. Hari ini si iblis Gustav itu pasti akan mati." Sepertinya orang-orang yang mengaku berada di jalan benar selalu suka mencari-cari dalih untuk membenarkan tindakannya. Jelas-jelas mereka ingin menang karena jumlah, tetapi malah menyematkan gelar membasmi iblis untuk menutupi tindakan mereka. Sungguh munafik tingkat tinggi. Ketua sekte Lingfu berbicara perlahan. "Benar sekali. Ketua sekte Tianhai berbicara dengan sangat tepat. Gustav si iblis ini harus segera disingkirkan. Kalau tidak, Gunung Kunlun akan terjerumus dalam bahaya. Demi Gunung Kunlun, demi para jenius, dan demi semua rakyat, si iblis Gustav itu harus dibunuh." Kemudian dia menambahkan, "Seluruh murid sejati dan murid Dao dari sekte kami akan ikut bertempur untuk membunuh iblis Gustav. Kami juga menjunjung tinggi peraturan serta tradisi kuno Gunung Kunlun. Semua murid sejati dan murid Dao akan bertempur bersama, membunuh Gustav,
karena keberhasilan dalam membasmi iblis ini adalah milik semua murid." Mendengar pernyataan itu, murid-murid dari sekte Lingfu bergemuruh penuh semangat. Satu persatu mereka sudah menggenggam senjata, bersiap menghajar Gustav. Gustav menatap ketua sekte Lingfu sambil menggeleng pelan. Ini pertama kalinya dia melihat ada orang yang berani mengirim semua muridnya ke medan perang, lalu membungkusnya dengan alasan yang terdengar indah, bahkan lebih bagus daripada pidato Tuan Jingsui. Seolah-olah dirinya benar-benar adalah iblis tidak terkalahkan yang harus dibasmi. Gustav menarik napas panjang lalu mengangkat tombak pembunuh 9 neraka. Dia menuding ke arah kelima sekte besar dan berseru, "Cukup omong kosongnya. Cepat, suruh murid-murid kalian keluar dan bersiap untuk mati. Setelah aku habisi yang muda, barulah aku habisi yang tua." Bunuh yang muda dulu, lalu habisi yang tua. Sejak awal, Gustav belum pernah benar-benar melepaskan kekuatan aslinya. Kalau dari awal dia mengeluarkan kekuatan penuh, dia tidak perlu satu jurus pun untuk membunuh semua murid sejati dan murid Dao dari sekte King Luan. Tapi kalau begitu, malah akan menyulitkan rencananya membasmi semua murid dari 5 sekte. Karena setelah mengalahkan para tetua, murid-murid itu pasti langsung kabur. Maka mereka harus dibasmi satu persatu secara bertahap. Gaya bertarung Gustav memang selalu satu lawan banyak. Kalau ingin membasmi satu sekte, dia akan memulai dari bawah, menghancurkan dari akar, dan naik sampai ke pucuknya. Gustav mengabaikan semua ketua sekte yang terus berbicara, lalu menaksir jumlah total murid sejati dari 5 sekte besar. Ada 57 orang. Kekuatan terendah mereka berada di tingkat ketiga alam Daiyuan dan yang tertinggi di tingkat ke-9 alam Daiyuan. Kelas kekuatan seperti ini tidak jauh berbeda dengan para murid keluarga Huang yang dulu dia bunuh di lembah penghancur langit. Lalu ada juga 32 murid Dao dari kelima sekte dengan kekuatan terendah tingkat 6 alam Daiyuan dan tertinggi tingkat 2 alam Kaisar Dewa. Bisa dibilang masih pantas untuk dilihat. Saat ini Huang Fu Tian berkata, "Semuanya, membasmi iblis adalah kehendak langit. Semua murid, berangkatlah. Setelah kalian menang, aku akan mengadakan perjamuan kemenangan dan menyambut kalian kembali dengan penuh hormat. Tapi ingat baik-baik, Gustav si iblis itu jangan dibunuh cepat-cepat. Harus dicincang hidup-hidup." Dia nyaris berteriak saat berkata demikian. Melihat kelima sekte sudah mengerahkan semua muridnya, Huang Fu Tian pun mengangguk puas dan berkata di dalam hatinya, "Gustav, meskipun kau bisa membunuh murid sejati dan murid Dao, lalu kenapa kau hanya satu orang?" Kalau Gustav ingin menahan serangan dari 89 jenius sekaligus, itu benar-benar mimpi di siang bolong. Bisa diperkirakan, begitu pertempuran dimulai, Gustav akan langsung terluka parah dan kemudian akan dicincang satu demi satu hingga mati secara menyakitkan. Sebagai wakil ketua sekte, Huang Fu Tian selama ini sudah berusaha keras menjaga sikap demi citra. Meskipun di dalam hati dia menyimpan kebencian luar biasa terhadap Gustav, namun kini dia merasa tidak perlu lagi menahan dendam itu. Tinggal sebentar saja. Setelah para jenius dari 5 sekte itu membunuh Gustav, dia sendiri yang akan memenggal kepala Gustav dan membuatnya menjadi cangkir tulang yang indah untuk tempat menyimpan arak. Banyak ketua dan tetua dari sekte-sekte kecil mulai berdiskusi. 5 sekte besar, lebih dari 80 jenius luar biasa. Bahkan salah satu dari mereka saja sudah sebanding dengan ketua sekte kami. Wah, tindakan Gustav ini benar-benar terlalu sombong. Di mata mereka, meskipun Gustav mampu bertarung melampaui batas levelnya, tetapi menghadapi lebih dari 80 orang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi, itu benar-benar mencari mati. Kalau 89 jenius dari 5 sekte disatukan, bahkan seorang ahli tingkat 5 alam Kaisar Dewa pun belum tentu bisa melawan. Saat ini Duan Huaiyan
berseru cemas. "Gustav, ini sudah terlalu sombong. Kalian berempat cepat bawa Gustav pergi dari sini. Aku tahu, kalau para jenius bersatu membentuk formasi sesederhana saja, kekuatan mereka bisa meningkat berkali lipat. Gustav tidak akan mampu menahannya." Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati, "Gustav, kau terlalu gegabah. Padahal kekuatanmu sudah setara dengan tingkat alam kaisar dewa. Kalau kau bisa bersabar beberapa tahun lagi, saat kau benar-benar muncul ke dunia, siapa yang bisa menghalangimu? Tapi sekarang demi aku, kau harus menghadapi bahaya ini. Aku benar-benar menyesal." Huang Santian bergumam pelan sambil memandang para murid 5 sekte itu dengan penuh penghinaan. "Ketua Duan, apakah kau benar-benar merasa kalau tuanku tidak sanggup melawan mereka? Kalau begitu, kurasa kau sudah salah menilai." Duan Huaiyan terlihat terkejut dan menatapnya. "Kenapa? Apakah maksudmu Gustav benar-benar bisa menang?" Huang Santian mengangguk. "Itu sudah pasti. Orang-orang ini di mata tuanku tidak ada artinya sama sekali." Saat dia memandang Tuan Jingsui, matanya seperti sedang menatap seseorang yang tidak tahu kapan dirinya akan mati. Huang Santian melanjutkan berbicara. 6 orang kuat tingkat alam kaisar dewa dari klan darah roh saja sudah tewas di tangan tuanku. Masihkah dia takut dengan apa yang ada di depannya ini? Bahkan tanpa menggunakan teknik rahasia. Kau tahu apa yang terjadi di lembah penghancur langit waktu itu? Dalam pertempuran di Gunung Dingjun, gabungan jenius dari keluarga Huang dan 2 sekte lain. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sekarang. Meskipun tidak ada yang setingkat alam kaisar dewa, namun jumlah mereka lebih dari 100 orang. Tapi semuanya dihancurkan oleh tuanku, sampai langit gelap dan bumi runtuh. Dan sekarang para murid dari 5 sekte ini tidak lebih dari domba menunggu disembelih. Begitu pertempuran benar-benar dimulai, mereka akan merasakan kengerian tuanku. Bahkan berlutut dan memohon ampun pun akan menjadi kemewahan bagi mereka." Xiaobi dan Lao Shu bertanya hampir bersamaan. "Oh, jadi Gustav benar-benar sehebat itu?" Huang Santian menjawab dengan nada penuh rahasia. "Tunggu saja dan lihat. Aku berani jamin, tuan kami tidak terkalahkan di dunia ini." Di dalam arena, seluruh murid sejati dan murid Dao dari 5 sekte, total 89 jenius muda, bergerak serempak turun ke arena. Mereka berdiri di hadapan Gustav dengan penuh kesombongan, seolah-olah membunuh seekor ayam pun tidak butuh pisau tajam. Lalu salah satu murid Dao dari sekte Dao melangkah maju dan berkata, "Para ketua sekte terlalu berlebihan. Kawan-kawan, aku memiliki kultivasi tingkat 2 alam kaisar dewa. Biar aku yang turun tangan lebih dulu untuk menangkap Gustav. Untuk iblis seperti Gustav, kalau aku tidak bisa mengalahkannya, cukup tambah 2 atau 3 orang saudara seperguruan, pasti selesai. Gustav masih di tingkat alam Daiyuan. Apa pantas dia bersikap sombong?" Kemudian murid itu menatap Gustav dan melanjutkan berkata, "Gustav, dengarkan baik-baik. Aku adalah murid Dao dari sekte Dao. Namaku Huang Mingyang." Pemuda ini memiliki kultivasi tingkat 2 ranah alam kaisar dewa. Lalu dia melangkah maju dan berkata dengan congkak, "Kabarnya kau bisa membunuh setengah langkah alam kaisar dewa, atau bahkan tingkat 1 alam kaisar dewa. Itu bukanlah prestasi yang patut dibanggakan. Kau harus tahu, di ranah alam kaisar dewa, setiap tingkat ibarat langit dan bumi yang berbeda. Aku yang berada di tingkat 2 alam kaisar dewa bisa mengalahkan 3-5 orang tingkat 1 alam kaisar dewa. Menjatuhkanmu hanyalah soal waktu. Kalau kau tahu diri, hancurkan sendiri kultivasimu dan potong kedua tanganmu. Maka mungkin aku akan memohon kepada ketua sekte agar tidak mengejar teman-teman dan keluargamu." Dia melangkah lebih dekat. Tubuhnya dipenuhi aura Dao kuno, sangat agung dan suci. "Bagaimana? Ini sudah merupakan kebaikan tertinggiku untukmu. Berlutut dan menyerahlah." Mendengar ucapan itu, Gustav balas berkata, "Sekelompok semut kecil. Dari mana datangnya rasa percaya diri kalian?"